Tuan Fuha, bukannya kamu ingin melamar menjadi direktur pengawas untuk proyek real estate? Kalau begitu, tolong jelaskan secara singkat analisismu terhadap situasi pasar real estate di kota A dan hal lain yang ingin berkaitan dengan kondisi ekonomi kota. Kondisi pasar dalam negeri untuk sementara ini aku belum terlalu familiar. Belum terlalu paham dengan kondisi pasar dalam negeri? Kalau begitu, bagaimana jika kedepannya Royal Plaza akan berinvestasi ke luar negeri? Apa pandangan Tuan Fu mengenai investasi real estate di luar negeri ini? Ini... Oh, siang-siang, apa ini benar-benar rekaman wawancaramu hari ini? Kedua orang ini benar-benar payah. Fuha dan Fulang sangat sombong dan suka memerintah sejak kecil. Aku kira benar-benar punya keahlian luar biasa seperti apa. Nyatanya, melihat ini benar-benar melegakan. Oh iya, terima kasih kamu sudah datang mengunjungiku hari ini. Syukurlah kalau kamu senang. Tadinya aku dan Fusian ingin menunjukkan rekaman ini kepada Kak Mingxuan. Siapa sangka kamu juga ada di sini. Yunjing, jangan mempersulit siang-siang. Kak Mingxuan? Kamu berani meledek orang. 1 bulan yang lalu kemampuanmu kurang lebih masih berada di level yang sama dengan mereka berdua. Kak, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu membandingkan aku dengan mereka? Ini sama sekali bukan bidangku, tapi hanya dalam waktu sebulan aku sudah bisa belajar hingga jadi seperti sekarang. Fulang dan Fuha mereka berdua hanya sekelompok bandut. Yun, siang-siang, kamu masih punya berapa banyak kejutan lagi yang belum ku ketahui? Istilah khusus dan analisis dalam rekaman itu, bahkan aku pun harus berpikir sejenak. Tapi gadis ini bisa mendeskripsinya dengan nyaris sempurna. Setiap pertanyaan yang dilontarkan juga sangat tepat sasaran untuk Fuha dan Fulang. Ini bukan pemikiran dan keberanian yang dimiliki oleh sembarangan wanita. Keluarga Fu pada dasarnya memang neraka yang penuh dengan serigala kaya. Wanita ini tanpa ragu masuk ke tengah-tengah lingkungan ini. Kelihatannya dia sangat serius dengan urusan paman muda. Aku akhirnya mengerti kenapa paman muda selalu menyembunyikan siang-siang dari kami. Yunjing bocah polos ini. Apa dia pikir dia bisa merebut orang yang diincar oleh paman muda? Fusian? Paman muda, kamu sudah kembali? Paman muda, kinerjamu di proyek sebelumnya sangat bagus, tetapi kamu juga sudah tahu masalah keluarga Fu. Dalam beberapa waktu ini, aku khawatir, sepertinya kalian tidak bisa tetap berada di Royal View Plaza. Semuanya salah kedua orang bodoh itu, membuatku dan kakak telah leluasa di daerah kekuasaan sendiri. Untungnya Fusian masih punya bantuan dari Yunjing dan Kak Mingxuan. Kalau tidak, hanya mengandalkan diri sendiri juga bukanlah solusi. Sekarang yang terpenting adalah menemukan kelemahan mereka dan membuat keluarga Fu tidak bisa berkata apa-apa. Untuk menghindari kecurigaan, beberapa hari ini kamu dan Mingxuan tinggal di sini saja dan lapor tentang kejadian dalam waktu dekat ini kepadaku. Siang-siang, dengan kemampuanku, aku pasti bisa menjadi orang andalan paman muda dalam waktu kurang dari setahun. Paman muda pernah bilang, jika aku bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dia akan mengabulkan satu permintaanku. Kebetulan sekali aku melihat sebuah kalung yang sangat cocok untukmu, tetapi hanya orang tertentu yang bisa membelinya. Paman muda kebetulan punya kartu anggota dari toko itu. Bocah bodoh ini, dia selalu bersemangat tiap kali melihat Yun Xiangxiang. Kalau membiarkan dia lanjut bicara bisa gawat. Sudah hentikan, dia tidak perlu perhatianmu. Kebetulan sekali paman muda ada urusan mencarinya. Ayo kita keluar dulu. Hari ini lebih melelahkan daripada berdiam di kantor selama 10 hari. Fusihan, apa yang akan kamu berikan sebagai kompensasi untukku? Kamu baru menghadapi orang-orang seperti Fuha selama sehari, namun sudah tidak tahan? Bagaimana denganku yang tinggal di lingkungan ini selama belasan tahun? Ditambah lagi aku sudah menyedihkan selama bertahun-tahun. Harusnya kamu yang memberiku kompensasi. Kamu jangan salah urutan dong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dan juga ini rumah Kak Mingxuan. Cepat lepaskan aku. Kamu pandai berbicara. Jangan lupa kamu punya Kak Mingxuan dan Yunjing yang membantumu. Aku hanya mengerjakan bagian kecilku saja. Sejujurnya, aku sama sekali tidak merasa kesulitan. Bisa diandalkan olehmu membuatku merasa sangat senang.
Ngomong-ngomong, kejadian saat wawancara tadi takutnya akan membuat mereka semakin membencimu. Apa rencanamu sekarang? Tidak usah terburu-buru. Paling cepat dalam 5 hari ini kita sudah bisa melihat hasilnya. Kejadian siang hari ini benar-benar mempermalukanku. Mulai karir sebagai mandor konstruksi, si cacat itu sekalian saja menyuruh kita jadi petugas kebersihan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kakek bilang Fusian merupakan orang yang membosankan dan mudah dikontrol. Si cacat itu hari ini berani berlagak bodoh denganku. Jangan emosi, bagaimanapun juga ini merupakan proyek penting. Sekalipun Fusian tidak bersedia, bukankah dia pada akhirnya tetap harus mengalah karena kekuasaan yang dimiliki oleh kakek? Selain itu, si cacat itu sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku rasa perusahaan sudah lama tidak membutuhkan dia sekalipun dia berusaha lebih kuat. Kita akan punya banyak kesempatan untuk mencari tahu kelemahannya. Bukan begitu, Kak Lang? Perkataanmu memang benar. Dia menyerahkan proyek sepenting ini kepada kita. Pasti karena dia kira kita adalah orangnya. Hahaha. Aku sangat ingin melihat muka membelas Fusihan. Saat dia kehilangan semuanya, pasti akan sangat menarik. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya dukungan dari kakek. Hari ini Lan Mei akan kedatangan sekelompok wanita cantik. Bagaimana kalau kita ke sana? Hahaha, ayo. Apa lihat-lihat? Apa kamu pikir paman ketigaku memperkerjakan kalian untuk bersantai? Cepat kerja. Kak Lang, aku haus. Hoi, kamu yang di sana, cepat ambilkan air minum. Merasa kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu masih belum bergegas? Apa kamu ingin dipecat? Tuan Fulang, ini air minumnya. Panas sekali, kamu pasti sengaja. Gajimu hari ini dipotong setengah. Besok kamu tidak perlu kembali bekerja lagi. Tidak, jangan pecat aku. Benar-benar sampah. Cuhe, pegawai tadi. Nona Yun jangan khawatir. Tanpa perintah dari tuan ketiga, siapapun tidak berhak memecat mereka. Selama beberapa hari ini, kedua orang idiot itu tidak bekerja sama sekali dan hanya duduk dan memerintah. Mereka bahkan tidak mengenakan seragam sesuai dengan peraturan. Mereka memerintah senior dan orang yang lebih tua seenaknya, seakan-akan mereka pelayannya. Kalau grup Fu benar-benar jatuh ke tangan mereka, takutnya tidak sampai 3 tahun sudah tamat. Kembali ke tujuan utama. Siapa tahu Fusian bisa membuat kedua orang brengsek itu merasakan pahitnya hidup selama 5 hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pebisnis tidak bermoral, kembalikan hidup anakku. Anakku, kematianmu benar-benar tidak adil. Kedua orang itu pasti mandor pembangunan ini. Cepat kejar kali ini, jangan biarkan mereka kabur. What? Orang-orang ini datang dengan karangan bunga? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nona Yun tidak perlu khawatir. Orang ini bukanlah keluarga korban sesungguhnya. Semua ini hanyalah kebohongan belaka. Sama sekali tidak ada korban. Proyek ini merupakan proyek penting yang baru dimenangkan oleh tuan ketiga seminggu yang lalu. Perusahaan lawan adalah orang licik yang tidak tahu malu. Tentu saja mereka membenci Royal View Plaza karena memenangkan proyek ini. Tuan sudah menduga bahwa perusahaan lawan akan membuat keributan dalam waktu dekat ini. Kebetulan sekali kedua tuan muda keluarga Fu merupakan anak sombong karena selalu dimanja. Jadi pada saat ini tiba, mereka pasti akan terjatuh. Menggunakan orang brengsek untuk menjatuhkan orang brengsek. Ternyata dia sedang meminjam tangan orang lain untuk memberi mereka pelajaran. Benar-benar pintar. Panggilan mendesak dari Tuan Mingshuan. Aku kebetulan mendengar bahwa Fusihan memiliki hal yang mendesak yang ingin didiskusikan dengan Kak Mingshuan hari ini. Cuhe, kalau kamu masih ada urusan lain, kamu pergi saja, tidak apa-apa. Nona Yun, apa benar tidak apa-apa? Hari ini kondisinya berbeda. Kalau ada orang yang mengawasi di situasi pembangunan akan lebih baik. Kamu tenang saja. Aku juga bukan anak kecil. Lagian dari sini ke Royal View Plaza sangat dekat. Setelah selesai aku pulang sendiri saja.
Kalau begitu maaf merepotkan Nona Yun, tolong berhati-hati. Fu Juanzi sangat licik, hanya berdasarkan kelakuan mereka yang pemalas, sombong, dan suka memerintah orang seenaknya. Tidak akan cukup untuk mengusir kedua orang bodoh ini dari Royal View Plaza. Cepat, mereka ada di depan. Kalau sampai dia menunjuk orang lain lagi, nanti kami akan sangat sulit untuk menang. Mungkin hari ini adalah kesempatan yang bagus. Berhenti, kalian siapa? Siapa yang membiarkan kalian masuk?